Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdhalur rusuli wa akmalu imam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi yunabiul ulumi wal hikam, amma ba'du. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Hadirin kaum muslimin, jamaah majlis Masjid Jami Baitur Rahman yang insyaallah dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap dewan kemakmuran masjid yang saya hormati, kembali pada kesempatan malam Senin ba'da maghrib, di balik aktivitas kehidupan kita, namun kita diberikan izin oleh Allah untuk kembali ke masjid yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, berduduk bersipu dalam rangka kajian Kitab Al-Azkar An-Nawawi, yang kita berharap mudah-mudahan sejenak apa yang kita pelajari Allah permudah untuk kita memahaminya, dan mudah-mudahan juga Allah permudah kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal. Salawat seiring salam kita sanjungkan ke haribaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kelak moga-moga kita semua yang hadir mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali kajian berikutnya di halaman 19. Wa rawaina fihima bi isnadi hasanin an yasirah. Silakan dibuka kitabnya halaman 19. Wa qalal muallifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid darain amin. Wa rawaina fihima, dan telah diriwayatkan kepada kami bi isnadi hasan an yasirah, dari sanad hadis hasan dari yasirah, bidomil ya al muthannati tahta wa fathis shini al muhmalah, dengan didomahkan huruf ya-nya yang bertitik di bawah dan difatahkan huruf sinnya yang diringankan. As-sahabiyatil muhajirati radhiyallahu anha, dari sahabat-sahabat yang telah hijrah bersama Nabi, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahunna ayra'ina bitakbir wa taqdis, bahwa Nabi memerintahkan kepada para wanita ayra'ina untuk memelihara bacaan-bacaan bitakbir, takbirnya. Disuruh tuh daripada perempuan sibuk yang bukan-bukan, disuruh memperbanyak memelihara bacaan-bacaan zikir takbir wa takdis, dan
bacaan zikir takdis yakni subhanallah, wa tahlil dan memperbanyak zikir kalimat tahlil. Dengan cara bagaimana kata Nabi? Wa ayyakidanna bil anamil, dihitung dengan jari jemarinya. Daripada dia bengong melamun, memperbanyak menggerakkan jarinya megang HP, Pak. Kalau dulu zaman dulu kan gak ada HP, Pak ya. Nabi ingetin, disuruh pelihara jari jemarinya itu dengan memperbanyak kalimat takbir, kalimat takdis, kalimat tahlil. Wa ayyakidanna bil anamil, dihitung tak dengan jari jemarinya. Kenapa begitu Nabi sampai perintahin begitu? Fa innahunna mas'ulatun mustantiqatun, karena jari jemari itu akan ditanya dan disuruh jawab. Jadi jari menyari kita ini kalau nggak ada kalimat zikirnya nanti akan ditanya oleh Allah, Pak. Oh, ya Allah. Kira-kira zaman sekarang nih jari buat apa aja, Pak? Banyakan zikirnya apa banyakan mencet HP-nya, Pak? Tuh. Banyak zikirnya ya. Tuh. Kenapa kata Nabi nanti jari jemari kita ini akan ditanya? Jari menyari kata Allah, kamu sibukkan buat apa nih? Kalau dia sibukkan dengan kalimat takbir, dia sibukkan dengan kalimat takdis, disebutkan dengan tahlil, dia akan menjawab tuh, Pak. Tapi bila mana jari menjarinya sibuk dengan hanya menggores gerakan tangan itu dengan kesibukan HP semata tiap hari pun, nanti juga akan jawab dia. Tinggal bagaimana kita manfaatkannya. Padahal ketika kita baca Allahu Akbar, subhanallah, la ilaha illallah, itu adalah kalimat yang nanti justru akan bisa menyelamatkan diri kita nanti di yaumil qiyamah. Wa rawaina fihima wa fi sunanin Nasa'i, dan diriwayatkan kepada kami di dalam kitab Sunan An-Nasa'i bi isnadi hasan, dengan sanad yang hadis hasan. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya. Qala, kata Abdullah bin Umar, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidut tasbih, menghitung-hitung kalimat-kalimat tasbih. Dengan cara bagaimana? Wa fi riwayatin biyamini, dengan menggunakan tangan kanannya. Nabi juga nyuruh begitu, Pak. Nabi juga membaca tasbih dengan menggunakan tangan kanannya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jari jemarinya itu digunakan buat alat untuk menghitung kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau alat hitungnya kita nggak bawa, Allah udah siapin tuh, Pak, ya Allah, gitu ya. Ini jadi siku-siku jari-jari kita kan ini 15 ya, Pak. Benar ya? Satu tangan, dua jadi berapa, Pak? 30. Ternyata Allah suruh kita zikir, udah disiapin tuh fasilitas hitungnya ya, Pak. Benar ya? Udah disiapin tuh. Kalau zaman dulu belum ada alat hitung kayak modern sekarang, Allah udah fasilitasi tuh di tangan-tangan kita tuh jari jemarinya. Semuanya itu untuk membantu. Kenapa? Karena Nabi tahu nanti kelak jari jemari kita ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud an Abi Sa'id Al-Khudri, dan juga diriwayatkan kepada kami dari Sunan Abi Daud an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, man qala raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah wajabat lahul jannah.
Kata Nabi, siapa yang membaca kalimat raditu billahi rabba, aku redha Allah sebagai Tuhannya. Redha enggak Pak? Redha Allah sebagai Tuhannya. Wabil islami dina, dan redha Islam sebagai agamanya. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah, dan redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Wajabat lahul jannah, kata Nabi, maka wajib orang tersebut masuk ke dalam surga. Ini pelajaran kita dulu waktu sekolah ibtidaiyah Pak. Ya, ini ikrar kita nih. Sebelum masuk ke kelas kita disuruh baris di depan kelas. Ngerasain gak Pak? Kalau dulu kan kita pagi sekolah SD, siangnya madrasah. Ya gitu ya. Bener ya? Ya, jadi orang dulu sekolahnya 2 kali, pagi sekolah, pulang jam 12. Makan siang lanjut sekolah madrasah. Bahasa orang dulu sekolah Arab namanya Pak. Ya, sekolah Arab. Jadi waktunya nggak terbuang. Nanti malam habis maghrib ngaji tuh, gitu Pak. Orang dulu tuh kerjaannya begitu aja, sekolah belajar ngaji, sekolah belajar ngaji. Kerjaannya gitu. Nah, nih ustaz nih ketika kita mau masuk kelas disuruh baris, ayo ikrar. Nah, suruh ikrar tuh. Ternyata bacaan ikrar yang diajarkan itu adalah bacaan yang diajarkan Rasulullah. Bila mana tertanam keridhaan kita kepada Allah, Tuhannya Allah, redha Islam sebagai agama, redha Nabi Muhammad adalah sebagai Rasul, wajabat lahul jannah, wajib baginya surga. Ini bukan berarti redha enggak Tuhannya Allah, redha enggak agamanya Islam, redha enggak nabinya Muhammad, redha tapi kagak mau sholat, bukan begitu maksudnya. Ya, jadi kalau begitu berarti harga surga itu murah ya Pak. Ini kalimat begini diwujudkan dengan bukti nilai ketaatannya kepada Allah. Kalau dia redha Allah sebagai Tuhannya, wujudkan keredhaan kita kepada Allah untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau kita redha Islam sebagai agama kita, ada rukun Islam yang 5, itu yang diamalkan. Kalau kita redha Rasul sebagai Rasul kita, jadikan Rasulullah ini sebagai tuntutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baru kelak kata Nabi, wajabat lahul jannah, wajib baginya mendapatkan surga. Kita lanjut, wa rawaina fi kitab At-Tirmizi, dan kami riwayatkan dari kitab At-Tirmizi an Abdullah bin Yusrin, dari Abdullah bin Yusr, bidammil ba, didommahkan baknya Busrin, al-muhaddatsah wa iskanis sin, dan disukunkan sinnya Busrin, al-muhmala as-sahabiyyi anna rajulan, bahwasanya ada orang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, inna syara'i al-islam qad kasrat alayya. Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam itu telah banyak aku ketahui. Aku udah banyak tahu tentang masalah kontek-kontek keislaman. Fa akhbarni bisyai'in atasabbattu bih, ajarkan kepada aku satu amalan yang akan aku pegang erat-erat. Ini seseorang ini nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku udah banyak tahu tentang kontek-kontek syariat-syariat Islam, aku minta diajarin lagi ya Rasulullah satu amalan yang akan aku pegang erat-erat, amalan itu kalau engkau ajarkan kepada aku. Apa yang dibilang oleh Nabi? Faqala, Rasulullah menjawab, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah ta'ala, senantiasa kata Nabi basahi lisan engkau. Disuruh basahi lisan engkau dengan cara bagaimana? Min zikrillahi ta'ala, dengan memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Ini diajarin gitu. Kalau dia punya tentang konteks syariat Islam, ada nggak sih ya Rasulullah satu amalan yang bisa aku pegang erat-erat, amalan itu nanti yang menjadi bekal nanti, kata Nabi, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah ta'ala, senantiasa lisan engkau ratban, basah, artinya memperbanyak, min zikrillahi ta'ala, dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi lisan ini banyak zikirnya, Pak. Ada seorang ulama besar ketika mau meninggal dunia, Pak, biasanya yang sehat ngajarin yang sakit kan, Pak ya. Kalau orang lagi mau wafat, yang ngajarin yang segar apa yang sakit? Yang segar ngajarin yang sakit. Nih kebalikannya, Pak. Ini ketika dia mau meninggal dunia, udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi masih sempat ingat zikir kepada Allah. Dipanggil istrinya, dipanggil anaknya, dipanggil menantunya, dipanggil cucunya, dipanggil tetangganya, tuh Pak, dikumpulin tuh, suruh ngikutin dia baca zikir, ya. Fa'aksiru zikrullah, perbanyaklah zikir kepada Allah. Terus dia baca, yang sakit baca, yang ngikutin yang seger. Begitu banyak kalimat zikir yang dibaca, akhirnya meninggal dunia. Itu tandanya apa? Disuruh ingatkan. Ini jarang-jarang nih begini nih. Biasanya yang sakit diajarkan oleh yang segar. Pak, nyebut apa nyebut gitu ya, Pak? But ya, gitu ya. Iya, dilapaskan, ingat la ilaha illallah tuh. Emang nggak ada lagi. Lidah kita itu disuruh basahi dengan zikir kepada Allah, untuk selalu ingat kepada Allah. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingat kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Berterima kasihlah kepada Allah, jangan kalian tidak berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di bawahnya penjelasan, kita lanjut lagi. Wa rawaina fihi, dan telah diriwayatkan kepada kami, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila, ditanya, ayyul ibadah afdal darajatan indallahi ta'ala yaumal qiyamah. Satu hadis lagi pernah Rasulullah ditanya, ayyul ibadati afdal darajatan indallahi ta'ala yaumal qiyamah. Kata penanya, ibadah apa yang paling utama derajatnya di sisi Allah nanti pada hari kiamat? Ya Rasulullah, adakah ibadah yang paling utama derajatnya nanti di yaumil kiamah? Itu apa tuh? Ketika Nabi ditanya, balik lagi Nabi menjawab, qala adz-dzakirunallaha katsira. Ibadah yang paling utama derajatnya di sisi Allah nanti pada hari kiamat adalah adz-dzakirunallaha katsira. Orang yang paling banyak berzikirnya kepada Allah. Ketika Nabi menjawab begini, dia nanya lagi, qultu ya Rasulullah, wa minal ghazi fi sabilillah azza wa jalla, juga lebih utama daripada melakukan perang di jalan Allah? Tuh. Apakah lebih juga mulia daripada perang di jalan Allah? Qala, Nabi jawab, la daraba bisayfihi bil kuffari wal musyrikin hatta yankasira wa yahtadiba damman lakana zakirunallah afdal minhu. Kata Nabi, seandainya dia telah memukul, telah menebas batang leher orang-orang kafir dan musyrikin, hatta yankasira, sehingga patah pedangnya, wa yahtadiba damman, sampai berlumuran darah, lakana zakirunallah afdal minhu, ternyata itu zikir kepada Allah lebih utama daripada itu. Masih lebih utama apa, Pak? Masih lebih utama zikir kepada Allah.
Ini nanya amalan yang paling hebat derajatnya di sisi Allah itu apa ya Rasulullah? Kata Nabi, banyak berzikir kepada Allah. Kata yang nanya, sekalipun dia berjihad di jalan Allah. Iya, kata Nabi, masih hebatan zikir kepada Allah. Sekalipun dia bisa menumpas leher orang-orang kafir musyrikin, dia menghancurkan pedang orang-orang kafir sampai berlumuran darah, lakana zakirunallaha afdal minhu, banyak zikir kepada Allah itu lebih afdal. Berarti apa maksudnya Pak? Kita nggak boleh lupa ingat kepada Allah. Makanya zikir kapan aja boleh nggak? Boleh. Kalau dia perang kagak ingat sama Allah bagaimana Pak? Ya percuma tuh, makanya gitu Pak. Kalau perang gak ingat sama Allah gak bisa. Ya, makanya zikir itu dimanapun, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, tidak ada hambatan, tidak ada larangan. Kenapa? Karena memang ini amalan yang derajatnya paling utama dibanding dengan amal-amal yang lain. Ini ngamalinnya kan rada-rada susah Pak. Ya Pak, Bapak kalau pergi ke pasar mau beli sepatu, yang diingat apa? Hah? Bapak kan perlu sepatu nih. Haji Latif kalau beli sepatu di pasar apa Tip? Hah? Oh, di Bata. Sampai di pasar kira-kira kita ingatnya sepatu apa Allah tuh? Sepatu. Kita kalau udah masuk pasar udah lupa sama Allah Pak. Bener ya? Tuh gitu Pak. Tuh makanya begitu. Nah makanya disinilah hatinya. Sampai Nabi mengumpamakan sekalipun dia jihad fisabilillah, masih kalah nilai utamanya dengan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rawaina fihi wa fi kitab Ibnu Majah, dan telah diriwayatkan kepada kami di dalam kajian kitab Ibnu Majah an Abi Darda, dari Abi Darda qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairin a'malikum, maukah aku beritahu satu amal yang paling baik buat kalian, wa azkaha inda malikikum, dan paling suci di sisi kalian. Mau enggak kayak saya kasih tahu, kata Rasulullah, satu amalan yang paling baik, yang paling suci di sisi kalian, wa arfa'iha min darajatikum, dan paling banyak derajatnya, wa khairilakum, lebih baik dari kalian, min infaqid dhahabi wal wariki, daripada engkau menginfakkan emas dan perak. Tuh Pak, ini subhanallah nih. Mau enggak saya informasikan kepada kalian satu amalan yang paling baik buat kalian, yang paling suci buat kalian, yang paling banyak derajatnya buat kalian, yang nilainya lebih baik dari kalian menginfakkan emas dan perak. Wa khairi min antalqa aduwakum, dan lebih baik kamu berhadapan daripada musuhmu, fatadribu a'naqahum, sampai kamu memenggal lehernya. Mau enggak? Ada satu amalan yang melebihi dari itu tuh. Apa tuh amalannya? Qalu bala, ya Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah? Zikrullah ta'ala. Ya Allah Pak, zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah mengalahkan amal-amal yang lain. Kita bisa bayangkan, menafkahkan emas dan perak pahalanya banyak nggak Pak? Infak sodako melalui emas dan perak tuh, berjuang untuk melawan musuh sampai dia memenggal leher musuhnya, tapi kata Rasulullah kalah dengan dia mengumandangkan zikrullah, zikir kepada Allah. Berarti ini amalan yang paling utama. Kalimat ala bizikrillah tatmainnul qulub, gitu ya, zikir. Subhanallah ya, gitu ya. Kita lanjut jamaah sekalian.
Wa rawaina fi kitab Tirmizi an Abi Mas'ud qala, diriwayatkan dari kitab Imam Tirmizi dari Ibnu Mas'ud qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah, laqitu Ibrahim lailata usriya bi, kata Nabi, aku bertemu di malam aku diisrakan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi di Isra Mi'rajkan, kan Nabi setiap langit ketemu Nabi itu Pak, ya. Ketemu Nabi Isa, ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Ibrahim. Ini ketika Rasulullah diisrakan, Nabi ketemu di satu malam kepada Nabi Allah Ibrahim. Faqala, kata Nabi Ibrahim, ya Muhammad akri ummatakas salam. Ya Muhammad akri, sampaikanlah salamku kepada umatmu. Tuh ya, Nabi Ibrahim ketemu Nabi Muhammad, ngilang tuh, ya Muhammad kirim salam buat umatmu. Tuh. Makanya jadi bahasa kita tuh Pak ya. Bapak kalau ketemu kan suka ya kirim salam ya, gitu ya Pak. Benar ya? Kalau dibilang begitu kita wajib tuh nyampaikan tuh Pak. Wajib disampaikan, jangan kagak disampaikan Pak. Penting tuh, karena salam itu merupakan doa. Haji Latif tadi ente dikirim salam sama Haji Rizal begitu. Gitu ya. Emang ada apa disuruh datang ke rumah gitu. Mau makan bareng gitu ya Pak. Ini penting tuh Pak. Nah ini ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam ketemu dengan Nabi Muhammad, dia bilang, ya Muhammad akri ummatakas salam. Ya Muhammad sampaikanlah salamku kepada umatmu. Wa akhbirhum, dan berikan kabar kepada umatmu, anna jannata thayyibatan turbah, bahwasanya sorga itu tanahnya begitu wangi. Tuh Pak, dikasih tahu Nabi Ibrahim Pak. Kasih tahu umatmu ya Muhammad bahwa yang namanya sorga itu thayyibatul turbah, sebuah tanah yang tanah itu wangi baunya Pak. Ada nggak di dunia ini yang tanah kalau kita cium wangi Pak? Hah? Hei Pak, ini gambaran langsung informasi dari Nabi Allah Ibrahim, kirim salam kata Nabi Ibrahim kepada umatmu, kabarin deh bahwa yang namanya tanah sorga itu thayyibatun turbah, tanah yang begitu wangi baunya. Azbatil ma, airnya begitu tawar. Wa anna hakian, tapi tanah itu masih kosong. Tanah itu masih kosong. Wa anna girasaha, sesungguhnya tumbuh-tumbuhannya, tanam-tanamannya itu bagaimana supaya berisi tanaman. Kata Nabi Ibrahim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu adalah isi daripada tanah yang begitu wangi, airnya begitu jernih, begitu lezat, begitu tawar rasanya. Tapi karena tanahnya ini masih kosong, harus ditanami. Tanamannya adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berarti ini juga satu gambaran informasi Pak. Orang yang sering baca tasbih ini nanti ketika masuk surga, surganya begitu indah, rindang Pak. Kira-kira kalau kita pergi di sini yang pohonnya rindang kemana Pak? Ke danau. Wow. Ini kayaknya tiap minggu dia ke danau nih. Ya Pak ya, ke danau. Kalau dulu kita masih SD pikniknya ke Cibodas gitu ya Pak. Kalau udah ke Cibodas luar biasa tuh, rindang bener Pak. Cuman kalau di Cibodas itu cuman pohonnya doang gede tapi kagak ada buahnya. Ya, yeah. Kesemek, ada kesemek. Oh kesemek, ya Pak. Kesemek ya Pak. Pohonnya banyak tapi buah-buahannya jarang ya Pak. Nah ini kita masuk di dalam surga yang tanahnya begitu wangi, airnya begitu jernih. Pohon-pohonnya semua berbuah, kita bisa bayangin.
Pohonnya berbuah, Pak. Kalau kita petik buahnya, habis kita petik nongol lagi langsung tuh. Ya Allah, bagaimana kagak enak, Pak? Ya Allah, tak tahu. Ini pohon buah yang kita petik, baru aja kita petik, kita ngeliat lagi udah ada lagi. Berarti ini pohonnya kagak ada berhentinya buahnya. Kalau begini kira-kira kita kepengen nggak, Pak? Wah, Allah, pengen bener. Ya, nah kalau kita kepengen ingin, kita harus punya pohonnya gitu, Pak. Kita harus tanam, karena tanahnya masih kosong tuh, kata Nabi Allah Ibrahim. Tanahnya wangi, airnya begitu jernih, cuman belum ada tumbuh-tumbuhannya, belum ada pohonnya. Mau nggak kita menanamnya? Nanamnya cuman subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau dia baca kalimat zikir ini, nanti ketika dia masuk ke dalam surga, baru dia ngerasain, oh ini yang dulu saya baca ini jadi begini nih, Pak. Berarti zaman Nabi Ibrahim masih kosong. Masih kosong. Belum ada yang nyebut banyak. Makanya langsung kasih tahu tuh umatmu ya Muhammad. Sorga tanahnya begitu wangi, airnya begitu jernih, cuman tanahnya belum ada tumbuh-tumbuhannya. Disuruh tanemin, ya Pak. Kalau Bapak disuruh tanemin, kalau logika kita disuruh tanemin, mau tanam pohon apa, Pak? Pohon duit. Iya, ada yang mau tanam duren, ada yang pohon pisang, ada pohon kesemek, ya Pak ya, ya Pak ya. Ternyata nih disuruh tanaminnya itu bahasanya bahasa kiasan, Pak. Cuma nanamnya itu di mulut, Pak. Nggak usah pakai pacul, nggak usah pakai pupuk, ya. Airnya udah ada, tanahnya udah bagus. Pokoknya setiap kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, mentok tuh tumbuh-tumbuhannya. Baca lagi, makin lama makin banyak. Baca lagi, makin lama makin banyak. Yang hasilnya nanti kita bisa lihat. Kapling kita. Makanya disebut raudhah min riyadil jannah, kebun daripada kebun surga, taman daripada taman surga. Ternyata cara menanaminya itu kalimat zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu wa rawaina fihi an Jabir radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah diriwayatkan kepada kami dari Jabir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala subhanallahil azim wa bihamdihi, siapa yang membaca kalimat zikir subhanallahil azim wa bihamdihi, gurisat lahu nakhlatun fil jannah, maka akan ditanam satu pohon korma di dalam sorga. Orang yang baca subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, baca satu kali subhanallahil azim wa bihamdi, satu pohon korma, Pak, di dalam sorga. Ya, Bapak kalau baca ini kapan nih Pak kira-kira subhanallahil azim wa bihamdi? Lagi tahlilan. Berarti kalau nggak ada tahlilan kagak baca. Ya Pak. Kalau nggak ada tahlilan berarti nggak baca. Oh berarti doain Pak biar banyak yang mati aja dah kalau gitu. Ya gitu ya Pak. Tuh. Enggak Pak, pokoknya niatnya itu baca nih ganjarannya. Ternyata kita baru tahu tuh Pak. Kalau kita baca subhanallahil azim wa bihamdi buat apa sih tuh Pak? Nabi gambar itu gurisat lahu nakhla fil jannah. Jadi kalimat satu aja kita baca, ditanami satu pohon korma di dalam sorga. Pohon korma Pak ditanemin tuh gara-gara baca subhanallahil azim wa bihamdi. Udah Isa. Iya. Udah. Baik, sampai pohon korma aja ya. Ingat tuh Pak, sampai apa? Sampai pohon korma. Ya Rabbana tarafana bi annana tarafana
وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل هوبة واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الأب وآله وصحبه عدد الصوب والحمد لله بالبدر والتناي سبحانك اللهم بحمدك asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al jama'atana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suna waj'alna hayatan ziyadatan fi kulli khairid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.